Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika seseorang meninggal, maka seluruh urusan yang berkaitan dengan dunia akan terhenti. Manusia akan mengalami fase selanjutnya, yakni menjalani kehidupan di alam barzah. Ternyata selama menjalani kehidupan di alam kubur, rupa manusia akan berubah sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Ada beragam rupa manusia di alam kubur. Ada yang wajahnya berbentuk seperti babi hutan, perutnya buncit dan meletup. Ada yang berkuku panjang melilit tubuhnya, dan ada pula wajah bersih dan tersenyum. Semua bentuk ini sangat berhubungan dengan baik atau buruknya perbuatan yang telah dilakukannya ketika seseorang itu masih hidup. Berikut 7 rupa mayat di alam kubur sesuai amal perbuatannya di dunia. Yang pertama, mayat yang wajahnya berbentuk seakan babi. Wajah mayat menyerupai babi disebabkan karena semasa hidupnya orang tersebut tidak melaksanakan kewajiban untuk sholat 5 waktu dan tidak pernah merasa bersalah meninggalkannya. Padahal sholat merupakan kewajiban utama seorang mukmin sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti babi hutan yang hitam." Yang kedua, mayat yang wajahnya berpaling dari arah kiblat. Selanjutnya adalah wajah mayat yang tidak mau menghadap kiblat. Jika rupa dalam kondisi ini, maka menjadi pertanda bahwa mayat tersebut semasa hidupnya selalu melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Padahal asas Islam adalah tauhid, sehingga perilaku syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga, kepala mayat berubah jadi batu hitam legam. Kondisi mayat dalam bentuk ini mengindikasikan bahwa mayat semasa hidupnya telah durhaka kepada kedua orang tua. Dosa kepada orang tua memang akan disegerakan balasannya. Ketika masih hidup, maka Allah akan memperlihatkan langsung bagaimana siksaannya terhadap anak yang durhaka. Terlebih jika sudah meninggal, pastinya balasan yang diterima akan semakin pedih lagi. Termasuk perubahan kepala mayat yang berubah menjadi batu hitam legam. Ada 2 pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia: kezoliman dan durhaka pada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Shahihah. Yang keempat, mayat yang perutnya buncit dan meletup. Kondisi mayat dengan rupa seperti ini menjadi tanda bahwa semasa hidup mayat tersebut suka makan dengan harta yang haram. Petaka buruk yang akan menimpa mereka adalah api neraka dengan harta haram yang setiap saat mereka masukkan ke dalam perut mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak membakarnya." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Lalu yang kelima, mayat yang kukunya mencengkam dan melilit seluruh tubuhnya. Jika mayat berwajah seperti ini, itu merupakan pertanda bahwa semasa hidupnya suka berkelahi dan mengumpat orang. Tindakan ini memang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapa yang melakukannya akan mendapat azab saat berada di alam barzah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam aku diisrokan, aku telah melalui suatu kaum yang mencakar-cakar muka mereka dengan kuku-kukunya sendiri. Maka aku berkata, hai Jibril, siapa mereka ini? Jawab Jibril, mereka ini adalah orang-orang yang suka mengumpat dan mereka juga suka menjaga tepi kain orang. Hadis riwayat Abu Daud dari Anas. Yang keenam, kuburnya keluar air yang lebih busuk dari bangkai. Kondisi ini menjadi pertanda bahwa mayat tersebut semasa hidupnya adalah orang yang suka makan riba. Balasan bagi orang yang suka memakan riba memang amat pedih. Mereka memang harus berhadapan dengan neraka jahanam dan mengalami kondisi kuburnya keluar air yang lebih busuk dari bangkai. Kemudian yang ketujuh, mayat yang wajahnya tersenyum. Jika mayat berwajah seperti ini, itu merupakan pertanda bahwa semasa hidupnya merupakan orang yang berilmu dan beramal soleh. Mereka dijanjikan untuk menjadi penduduk surga pada hari kiamat kelak. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah agar dapat terbebas dari siksa kubur, dan semoga diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhai oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.